Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari kita hadirkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat dengan beliau, tergolonglah kita umat yang mendapatkan syafaatnya yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika dakwah dengan menyampaikan kultum yang bertema membangun pendidikan Indonesia. Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya sekedar untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi pendidikan juga merupakan alat untuk membentuk karakter Islami dan pola pikir Islami pada peserta didik. Pola pikir Islami berkaitan dengan pemahaman peserta didik dalam hukum-hukum Islam, termasuk wajib, makruh, sunnah, mubah, dan haram. Pola sikap Islami berkaitan dengan perilaku peserta didik yang sesuai dengan hukum Islam di semua aspek kehidupan. Saat ini, lingkungan sosial tempat anak-anak bergaul juga tidak mencerminkan kehidupan Islami. Dengan masyarakat yang di dalamnya marak perjudian, pornografi, peredaran minuman keras, pergaulan bebas, dan perilaku negatif lainnya. Maka dalam hal ini, untuk membangun pendidikan Indonesia dibutuhkan sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuannya adalah membentuk kepribadian Islam pada peserta didik. Sistem pendidikan Islam dimulai oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan hukum-hukum Islam kepada kaum muslim, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mendidik setiap generasi dan angkatan. Rasulullah dan para sahabat mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada segenap lapisan masyarakat. Dengan itu lahirlah generasi ulul albab yang cerdas dan solid. Meski demikian, Islam tetap memperhatikan ilmu pengetahuan umum seperti sains. Rasulullah SAW misalnya pernah mengizinkan 2 orang sahabat beliau pergi ke Yaman untuk mempelajari teknik membuat senjata yang bernama dabbaghah. Rasulullah juga mendorong kaum muslim untuk mengembangkan teknik pembuatan busur dan tombak. Beliau pun menganjurkan untuk para wanita untuk belajar menenun, menulis, dan merawat orang sakit. Beliau juga memerintahkan untuk orang tua agar mengajarkan kepada anak-anak mereka olahraga seperti memanah, berenang, dan juga menunggang kuda. Dari pendidikan Islam yang dipelopori oleh Rasulullah SAW inilah kelak lahir generasi emas yang berkualitas, baik dari sisi intelektualitas maupun spiritualitas. Nah, dalam membangun pendidikan di Indonesia dibutuhkan sistem pendidikan Islam. Tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam urusan dunia, tapi juga memiliki pengetahuan yang mendalam. Dengan ini, maka lahirlah generasi emas sepanjang sejarah peradaban Islam yang akan melahirkan aneka kebaikan bagi bangsa dan negara. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, inilah jalanku yang lurus, yakni Islam. Karena itu, ikutilah jalan ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain,
yang bisa mengakibatkan kalian tercerai-berai dari jalannya. Dan demikian Allah perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Terdapat Quran Surah Al-An'am ayat 153. Akhirul kalam, sampai di sini isi dari kultum yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.